Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Mary Hartati. Saya mengajar di kelas 6. Baik anak-anak, tetap semangat ya walaupun pembelajaran hari ini menggunakan daring ya, menggunakan video. Jadi pembelajaran sekarang ini karena kondisi pandemi, jadi kita menggunakan pembelajaran sistem online daring ya. Tetapi tidak apa-apa, anak-anak jangan kecewa, ini ada video pembelajarannya. Jadi hari ini kita belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan kelas 6 SD. Subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Ya, sudah siap belajar anak-anak? Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada kata pikiran dengan tepat. Lalu, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Lalu yang keenam adalah setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada tema kali ini. Teks proklamasi. Wah, ini adalah teks proklamasi. Teks proklamasi yang asli. Bisa anak-anak lihat di sini tulisannya ini yang asli, dan ini yang di samping ini adalah tulisan teks proklamasi yang sudah diketik. Ya, kita bisa baca sama-sama. Jadi di sini proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tapi jika anak-anak ingin mendengar suara asli ya, suara asli dari Bapak Presiden kita yang pertama yaitu Bapak Soekarno, jadi anak-anak bisa searching di Google ya. Jadi bisa dilihat. Dan di sini adalah teks proklamasi yang ejaannya masih memang ketika itu ya. Bisa dilihat di sini ada kekuasaan, masih ditulis kekuasaan, dan bulan, boelan di sini ya. Tapi itu adalah bulan. Jadi anak-anak jangan heran, memang ejaan kita seperti itu dulunya ya. Oke. Nah, di teks proklamasi ini kita akan coba menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, jadi menggunakan aspek ini kita bisa membuat ya. Maksudnya kita bisa membuat pertanyaan dan dijawab berdasarkan teks proklamasi tersebut. Contoh apa? Kira-kira apa pertanyaan yang pas untuk kata-kata apa? Ya, bisa apa isi teks proklamasi? Bisa seperti itu ya. Nah, di sini di mana? Ayo coba anak-anak pikirkan dulu. Kira-kira kalau pertanyaan di mana apa biasanya? Ya, betul ya anak-anak. Jadi di mana? Di mana itu kita bisa menanyakan tempat. Jadi di mana itu biasanya tempat. Contoh di sini. Di sini sudah tertulis teks proklamasi ya anak-anak. Nah, di sini ada tulisan Jakarta. Ya, Jakarta. Nah, di sini kita bisa menggunakan kata di mana. Ya. Contoh,
di mana cara teks proklamasi itu dibuat. Bisa seperti itu. Nah, lalu kapan? Bagaimana kalau kapan? Ya, kapan itu bisa kapan itu biasanya menunjukkan kata atau menunjukkan waktu ya. Jadi jangan heran kalau kapan itu pasti tanda tanya menggunakan waktu ya, menunjukkan waktu. Jadi kalau ditanya kapan, kita harus lihat di sini. Bisa kita lihat kapan proklamasi kemerdekaan itu. Ya. Nah, kalau siapa, mengapa, dan bagaimana? Ayo coba anak-anak pikirkan dulu. Kira-kira apa untuk pertanyaan siapa, mengapa, dan bagaimana? Oke. Oke, kita coba lihat di peta pikiran ya, Nak. Nah, di sini Ibu sudah membuat peta pikiran berdasarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini kalau apa merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Jadi apa? Nah, ini kan proklamasi kemerdekaan ditulis di tengah. Maksud apa di sini? Apa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, jadi kalau ditanya apa proklamasi kemerdekaan Indonesia, jadi merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Ingat ya Nak, wajib mempertahankannya. Jadi kita itu wajib mempertahankan kemerdekaan yang sudah direbut oleh bangsa kita dari penjajah. Jadi anak-anak wajib mempertahankannya, ya. Nah, lalu di sini mengapa? Nah, kita bisa lihat ya, mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, karena terjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Ketika itu proklamasi lagi dijajah, ketika itu Indonesia lagi dijajah oleh bangsa Jepang. Nah, kita itu harus membebaskan diri agar merdeka. Maka dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita bisa merdeka dari penjajahan Jepang. Nah, lalu siapa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Siapa? Ya, tentu presiden kita yang pertama yaitu Bapak Soekarno dan didampingi dengan Muhammad Hatta. Bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia? Acara tersebut dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Ya, pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Jadi di sana ya, bagaimana prosesnya? Jadi anak-anak bisa lihat juga berdasarkan bacaan di buku ya. Jadi dengan bacaan di buku tersebut kita bisa menyimpulkan dan membuat peta pikiran seperti ini. Nah, lalu kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, tentu tahu semua, nggak boleh nggak tahu. Ini proklamasi negara kita Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya, ini adalah materi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga anak-anak bisa memahami ya. Ibu lanjutkan lagi. Makna proklamasi. Apa makna proklamasi itu? Coba, apa makna proklamasi menurutmu? Anak-anak pikirkan dulu sambil di rumah. Oh iya, proklamasi itu adalah apa, bla bla bla, misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita cocokkan, bener nggak makna proklamasi kemerdekaan? Jadi, proklamasi kemerdekaan adalah puncak perjuangan politik. Ya,
sekaligus titik awal perjuangan baru dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan adalah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi kita itu lahir di 17 Agustus 1945 Indonesia. Dan berlakunya tata hukum nasional dan berakhirnya tata hukum kolonial. Dimulai pelaksanaan amanat penderitaan rakyat sekaligus sejarah pemerintahan Indonesia. Ya, jadi di sini ada penderitaan rakyat kita ya, zaman-zaman dahulu itu yang sedih, sengsara karena masih masa penjajahan Indonesia, penjajahan Belanda dan Jepang. Kita harus bersyukur ya anak-anak, karena kita hidup di masa di mana masa ini adalah masa Indonesia sudah merdeka dan kewajiban kita adalah mempertahankannya. Berapa susahnya pejuang-pejuang kita itu, ya, pejuang-pejuang kita untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Jadi anak-anak harus memanfaatkan ini dengan cara belajar yang rajin, cintain produk Indonesia. Itu adalah makna-makna proklamasi kemerdekaan. Jadi kita itu betul-betul memahami, bukan hanya tahu teksnya dibaca itu saja, enggak ya. Tetapi kita harus benar-benar memahami sebenarnya proklamasi itu apa sih. Jadi proklamasi itu tidak sekedar hanya teks dibaca, tetapi itu adalah makna mendalam. Ya, di mana dimulainya sejarah pemerintahan Indonesia, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlakunya hukum di Indonesia, dan juga merupakan puncak perjuangan politik. Ya. Jadi perjuangan kita itu, nah sebagai bangsa Indonesia yang saat ini kita wajib untuk mempertahankannya. Jangan sampai Indonesia itu diambil oleh negara lain. Jadi kita harus pertahankan dan harus cintai produk Indonesia. Ya, itu ya anak-anak ya. Oke. Semoga bisa memahami apa itu makna proklamasi. Nah, tadi adalah belajar bahasa Indonesia proklamasi. Sekarang kita akan ke IPA. Mengamati tumbuhan. Oke anak-anak, bisa dilihat ini tumbuhan apa? Tumbuhan apa menurut anak-anak ini? Nah, hidupnya ini di air loh nak. Ini adalah air dan ini adalah daunnya lebar-lebar. Dan ini adalah bunga yang indah. Ini adalah tumbuhan apa? Gambar apa, di mana, dan apa ciri-cirinya menurut anak-anak? Ya, ini adalah pohon atau bunga teratai. Di mana habitatnya? Ini lihat, ini dia mengapung loh. Nah, mengapung itu artinya habitatnya itu ada di air. Jadi habitat tanaman atau tumbuhan teratai itu ada di air. Apa ciri-cirinya? Nah, anak-anak perhatikan ini. Kira-kira apa sih cirinya? Bisa perhatikan dari daunnya. Daunnya bagaimana? Oh iya, daunnya itu lebar-lebar. Akarnya bagaimana? Ini nggak kelihatan ya akarnya. Nih, dan bunganya bagaimana? Nah, ini bisa dilihat itu adalah ciri tumbuh-tumbuhan atau ciri di sini. Nah, di sini kalau teratai itu menggunakan atau mempunyai daun yang lebar. Ya. Oke. Kita coba lihat karakteristik bunga teratai. Ya, tanaman ini tumbuh di air. Ya. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Ya, daunnya itu bundar dan lebar.
Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen dan batang ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap bernapas ya. Nah, ini adalah karakteristik dari bunga teratai. Nah, hidupnya ini di air. Jadi, tumbuhan teratai ini menyesuaikan diri dengan hidup di air itu karakteristik dari daunnya, karakteristik dari akarnya, dari batangnya itu sudah disesuaikan dengan tumbuhannya karena dia hidup di dalam air ya. Nah, makanya bunga teratai itu bisa mengapung gitu. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, sekarang ciri tumbuhan terkait habitatnya. Nah, kita akan berbicara apa sih sebenarnya ciri tumbuhan terkait habitatnya? Ini adalah tumbuhan teratai yang kita lihat tadi di gambarnya. Jadi, tidak semua tumbuhan hidup di tanah ya, Nak. Ada juga tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di air disebut hidrofit. Teratai memiliki daun yang lebar dan batang berongga. Ya, daun dan bunga teratai mengambang di permukaan air, tetapi akarnya berada di dasar kolam. Akar yang memiliki berfungsi untuk mengokohkan tubuh tumbuhan. Ya, daun teratai berbentuk lebar karena hidup di tempat yang banyak air. Selain itu, daun yang lebar memungkinkan daun teratai tetap mengapung. Ya. Nah, jadi ini adalah ciri tumbuhan terkait habitatnya. Jadi ini adalah ciri tumbuhan terkait habitatnya. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, tumbuhan yang hidup di tempat kering. Bagaimana tumbuhan yang hidup di tempat kering dan apa contoh tumbuhannya? Ya, ini adalah tumbuhan. Tahu anak-anak tumbuhan apa? Ya, ini adalah tumbuhan kaktus. Ya, jadi tumbuhan yang hidup di daerah yang kering disebut juga tumbuhan xerophyt. Tumbuhan yang hidup di daerah kering seperti gurun pasir itu adalah kaktus. Jadi kaktus itu hidup di daerah air dan daerah yang kekurangan air. Contohnya gurun dan tempat yang tidak mungkin ditumbuhin karena bukit pasir yang selalu berpindah. Nah, bagaimana cirinya kalau untuk tumbuhan kaktus itu? Ayo, iya, bisa lihat di gambarnya tersebut ya. Jadi tumbuhannya itu berbentuk duri. Lihat duri, maka dapat mengurangi penguapan air. Jadi tumbuhan apapun yang berduri maka mengurangi penguapan air. Bagian tumbuhan yang seringkali dikira daun sebenarnya merupakan batang. Batang kaktus yang berair menyebabkan fotosintesis lebih banyak terjadi pada bagian ini. Kaktus memiliki akar memanjang ya. Jadi akar kaktus itu memanjang karena diperlukan untuk mencari air di permukaan tanah. Jadi nak ya, kaktus itu tumbuhannya itu berduri. Sebenarnya itu adalah batang dan juga akarnya itu panjang karena dia mencari air, sumber-sumber air. Jadi dia memiliki akar yang panjang. Kita lanjut lagi, tumbuhan yang hidup di darat. Wah, tentu anak-anak sudah tahu ya, kira-kira tumbuhan apa sih yang hidup di darat? Ayo, apa kira-kira? Ya, nah ini adalah salah satu contoh tumbuhan yang hidup di darat adalah tumbuhan paku-pakuan ya. Nah, apa cirinya? Ya.
Jadi semuanya itu berada di darat, namanya juga hidup di darat ya nak. Jadi dari akar, batang, daun, semuanya berada di darat. Di daerah yang lembab daunnya lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Kemudian tumbuhan paku-pakuan juga punya stomata atau celah-celah kecil. Bisa lihat di daunnya itu ya, stomata dan celah-celah kecil pada daun ya. Jadi di sini bisa tumbuhan paku, lumut, dan tumbuhan talas. Jadi ini adalah tumbuh-tumbuhan yang hidup di darat. Jadi mereka itu menyesuaikan kondisi fisiknya ya. Kondisi fisik tumbuhan tersebut menyesuaikan dengan habitatnya. Oh iya, kalau di air itu bagaimana? Kalau di tempat yang kering bagaimana? Lalu di tempat yang hidup di darat itu bagaimana? Nah, ini adalah ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Jadi tumbuhan yang kering, yang hidup di kering belum tentu bisa hidup di darat. Dan begitu juga tumbuhan yang hidup di air belum tentu bisa hidup di darat karena mempunyai karakteristik ya, mempunyai ciri dari tumbuhan itu sendiri. Oke, Ibu lanjut ya, ciri tumbuhan terkait habitatnya. Nah, sekarang tumbuhan yang hidup di air asin. Di mana air asin? Apakah anak-anak tahu? Ya, air asin adalah di laut. Oke, nah tumbuhan apakah ini? Ini gambarnya. Ya, tumbuhan yang hidup di tempat asin disebut halofit. Jadi ini adalah contoh gambar tanaman bakau. Nah, dia itu tembakau, biasa dikenal dengan mangrove. Jadi kalau di situ bisa dikenalkan biasa disebut hutan mangrove. Seperti itu ya. Nah, tumbuhan tersebut tahan dengan lingkungan yang memiliki kadar garam tinggi. Jadi walaupun airnya asin, dia tetap bisa hidup. Kan air laut itu asin banget ya. Nah, dia bisa tetap hidup. Nah, dia itu ada ciri karakteristiknya tumbuhan yang hidup di air asin itu. Ya, akar yang sangat kuat. Bisa dilihat di gambar akarnya nih. Di gambar di sini akarnya panjang-panjang ya, Nak. Nah, ini adalah akarnya yang sangat kuat. Nah, separuh badannya biasanya tergenang di air dan akarnya tertanam di bawah air. Ada juga di permukaan air. Nah, jadi di sini, Nak, ini kan setengah ya maksudnya. Tergenang, jadi akarnya ini tergenang sebagian dan sebagian itu di bawah di dasarnya ya, di dasar, di tanah yang dasar itu. Nah, dia bisa hidup ya. Nah, itu adalah contoh pohon bakau. Anak-anak yang sudah pernah ke laut mungkin sudah pernah melihat secara langsung, bagi yang belum pernah bisa lihat gambar ini. Oke. Nah, kita coba lihat lagi yang berikutnya. Kira-kira ini tanaman apa? Tumbuhan yang hidup di tempat tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Nah, ini seperti hutan tropis kita ini ya. Kalau di tempat kita banyak ini. Di dekat rumah bahkan ada. Ayo, di dekat rumah anak-anak ada nggak ini? Pohon apakah ini? Ya, betul, ini adalah pohon pisang ya. Ini adalah pohon pisang. Jadi pohon pisang ini dia bisa hidup di tempat yang tidak terlalu basah dan tidak hidup terlalu kering. Jadi di sini dia hidup di tempat yang ada curah hujannya dan juga tidak banjir seperti hutan bakau tadi ya. Pohon bakau tadi benar-benar di air. Nah, sedangkan kaktus tadi di tempat yang kering. Dan teratai itu benar-benar mengapung di air. Air tawar ya, tetapi bukan air laut. Nah, di sini kalau yang hidupnya di tempat tidak terlalu basah, tidak terlalu kering, banyak. Yang jelas tumbuh-tumbuhan yang berkayu. Apa contoh tumbuhan yang berkayu, Nak?
Iya, tumbuhan yang berkayu itu contohnya pohon mangga, kan ada kayunya itu. Pohon durian, benar. Kayu akasia. Lalu, ayo apalagi? Pohon jambu. Banyak ya, Nak. Contoh-contoh tumbuhan yang hidup tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Nah, ini disebut dengan mesofit, ya. Jadi tumbuhan yang hidup di tempat yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering disebut dengan mesofit. Ya. Jadi mesofit merupakan tumbuhan dalam golongan tumbuhan berkayu dan juga rerumputan, ya. Kita ini di Indonesia cepat sekali tumbuh rumput karena kita ini subur. Kita mendapatkan curah hujan dan mendapatkan cahaya matahari. Jadi bisa banyak sekali lokasi atau tempat yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Nah, lalu apa sih ciri tumbuhan mesofit itu? Daunnya itu tipis dan lebar, ya. Akarnya mampu tumbuh pesat dan bercabang. Kemudian stomatanya berada di bawah daun yang memiliki fungsi untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Ya. Itu adalah ciri tumbuhan mesofit. Banyak ya, Nak, tumbuhan mesofit. Ayo coba sebutkan apa saja tadi yang sudah kita sebutkan. Mungkin ada lagi yang anak-anak ketahui tumbuhan-tumbuhan mesofit. Ayo coba, selain tanaman pisang, selain mangga, jambu yang Ibu tuliskan tadi ya. Apalagi? Oke, bambu dan lainnya. Pokoknya banyak sekali untuk ciri tumbuhan berkait habitatnya. Cirinya itu adalah tumbuhannya, daunnya bagaimana? Daunnya tipis dan lebar. Ya, itu adalah ciri tumbuh-tumbuhan yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Oke. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Coba, tadi sudah banyak belajar ya. Dari awal tadi ada bahasa Indonesia. Ya. Mencari informasi penting kan di bahasa Indonesia. Lalu tadi IPA, ya, tumbuh-tumbuhan yang sesuai dengan habitatnya. Nah, itu bagaimana anak-anak? Menurut anak-anak pembelajaran hari ini menyenangkan nggak? Oke, mudah-mudahan menyenangkan ya, Nak. Nah, sudah banyak informasi yang didapat hari ini. Sudah banyak tadi informasinya. Ayo coba membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang anak-anak mencoba untuk membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. Bagaimana sih pembelajaran hari ini? Apa yang bisa disimpulkan? Ayo dicoba di rumah bagaimana cara membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yaitu pembelajaran untuk mencari informasi penting berdasarkan teks. Nah, teksnya itu bisa dilihat di buku. Dan kita juga tadi sudah membuat apa? Membuat peta konsep. Membuat tetap konsep sebagai kerangka berpikir. Nah, anak-anak, kita itu harus biasakan di mindset kita ya. Mindset kita itu untuk membuat kerangka berpikir. Dan bisa juga disebut peta konsep. Contoh yang seperti tadi, proklamasi kemerdekaan menggunakan 5W 1H. Kalau W itu what ya. Nah, atau kita bisa apa tadi? Siapa, kapan, bagaimana, lalu? Nah, banyak ya, apa, siapa, bagaimana, kapan. Nah, kita harus menggunakan kata-kata itu untuk membuat peta konsep atau mencari informasi yang ingin kita ketahui informasinya itu. Jadi ketika kita ada informasi apa nih baik dalam bacaan, kita gunakan kira-kira ini apa ya maksudnya, teks ini apa ya.
Teks ini berbicara tentang apa? Bagaimana? Kapan suatu peristiwa ini? Siapa yang ada di peristiwa ini? Kalau tadi kita berbicara mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan. Oke? Nah, sekarang coba yang tadi yang berdasarkan habitatnya. Kita tadi sudah belajar tentang habitat ya, menyesuaikan sesuai dengan habitatnya. Habitat apa yang pertama? Ya, di tempat yang basah atau di tempat yang air. Contohnya apa? Teratai ya. Teratai itu adalah contoh tumbuhan yang hidup di habitatnya, yaitu di air dan sesuai dengan habitatnya. Jadi dia menyesuaikan. Apa ciri-cirinya tadi? Daunnya lebar, batangnya berongga, akarnya panjang. Nah, lalu apa lagi? Tadi kita belajar tentang tumbuhan habitatnya di mana? Di tempat yang kering. Apa contohnya tadi? Contohnya adalah kaktus ya. Nah, bagaimana kaktus itu ciri-cirinya? Yang jelas pohonnya itu berduri, akarnya panjang karena dia ingin mencari sumber air. Oke. Lalu apa lagi kesimpulannya tadi? Berdasarkan habitatnya di mana? Di darat. Di darat itu adalah tumbuhan apa? Paku. Jadi dia itu bisanya hidup di darat. Nah, lalu yang hidup di air asin. Apa contohnya? Contohnya adalah hutan bakau atau pohon bakau. Nah, itu hidup di air. Pohon bakau itu hidup di air. Nah, ya. Nah, jadi itu. Nah, tadi apalagi setelah itu? Yang hidup di tempat yang tidak kering dan tidak lembab. Itu di mana hidupnya? Di tempat-tempat tropis seperti kita ini. Contohnya apa? Pohon pisang, rambutan yang berkayu-kayu ya. Banyak sekali. Nah, itu adalah informasi yang kita dapatkan hari ini. Ya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan menambah informasi pembelajaran yang anak-anak sekarang. Nah, nanti anak-anak silahkan kerjakan tugasnya di buku tema. Ya, buku tema. Oke anak-anak, Ibu akhiri dulu ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap berada di rumah, patuhi protokol kesehatan. Apa protokol kesehatannya? Menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Nah, itu adalah protokol kesehatan. Jadi, walaupun di rumah keluar sebentar, jangan lupa untuk memakai masker. Oke, itu dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan membaca doa. Oke. Nah, sekarang Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.